Halo sahabat Taksaka Bonsai, sahabat penghobi bonsai di seluruh Nusantara. Berjumpa kembali dengan saya Iksa di channel Taksaka Bonsai, sahabatku. Channel yang berisi dokumentasi proses belajar, kegiatan-kegiatan, kreasi serta teknik dan budidaya yang saya pelajari dan saya lakukan dalam bidang seni bonsai, sahabat. Oke sahabatku, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Seperti biasa saya doakan setiap usaha karya, kemudian pekerjaan bisa mendapatkan jalan yang lancar, dan untuk pintu rezeki dibuka lebar-lebar ya sahabatku. Oke sahabatku, dalam kesempatan kali ini saya rencana akan melakukan pruning ya terhadap sebuah bonsai beringin Korea ya, yang kita setting pada saat awal penanaman itu dengan konsep atau gaya on rock seperti ini ya. Jadi untuk bahan ini cukup lama sudah di awal saya belajar bonsai ya. Untuk bahannya dari setekan, kemudian saya atur seperti ini. Sebenarnya dulu batunya tidak seperti ini ya posisinya ya. Sempat saya reposisi kembali ya, sempat tidak terawat juga, dan akhirnya sekarang mungkin sudah cukup enak ya untuk dipajang ya untuk teman ngopi ya sahabatku ya. Untuk kali ini kita akan lakukan pruning sahabat ya, karena sahabat lihat di sini untuk daun-daunnya sudah cukup rimbun ya, hanya saja masih cukup besar ya, dan belum ada perpecahan lagi di tajuk-tajuknya ya. Jadi harapannya setelah kita pruning nanti akan lebih rapat lagi ya untuk perantingannya ya, sehingga daun-daunnya juga bisa lebih mengecil ya harapannya ya. Untuk media ini baru beberapa bulan saya ganti, jadi masih cukup subur. Mungkin nanti ke depan kita susul juga dengan penggantian media ya, atau penambahan media subur. Nah, jadi kita simak untuk proses pruningnya, kemudian untuk kawatnya sahabatku ya. Untuk kawat-kawat yang saya gunakan ini sudah banyak yang masuk juga ya, jadi perlu kita buka dulu, kemudian kita wiring ulang ya untuk mempertahankan gerakan tajuknya. Jadi simak videonya sahabatku ya, kita lanjutkan dengan pruning terlebih dahulu ya. Kita percepat saja untuk proses pruningnya agar tidak terlalu panjang untuk durasi videonya sahabat ya. Oke, untuk proses pruningnya kita mulai saja sahabat ya. Kita buang keseluruhan daun mungkin ya. Nah, untuk bagian pangkal daunnya saya tidak buang semua ya, artinya tidak saya potong hingga ke pangkal ya sahabatnya, saya sisakan seperti ini sedikit ya. Nah, ini tujuannya hanya untuk memperkecil daun ya mungkin ya ke depan ya, dan merapatkan untuk percabangan-percabangan pada rantingnya ya. Ini harapannya muncul lagi tunas-tunas baru sehingga membentuk ranting-ranting atau istilahnya mungkin anak ranting baru ya sahabatku ya. Jadi ke depan harapannya seperti tadi saya sebutkan bisa lebih rapat lagi ya, daunnya bisa lebih mengecil. Nah, saya juga kurang paham ini apa bisa mengecil kembali ya. Yang jelas kita lakukan seperti ini saja. Nah, diselingi juga nanti dengan proses pemupukan ya. Setelah beberapa hari kita lakukan pruning ya, saya akan tambahkan pupuk. Ini untuk videonya kita percepat ya sahabat ya. Nah, sekedar informasi sahabatku ya, yang saya pahami mungkin mengenai jenis beringin Korea ini mungkin hampir sama dengan jenis beringin dolar ya, hanya saja untuk daunnya ini cenderung lebih kecil-kecil ya dibandingkan dengan beringin dolar yang cenderung agak bulat ya. Jadi bentuknya meruncing seperti ini. Untuk pertumbuhannya juga lebih lambat ya, jauh lebih lambat daripada beringin dolar atau jenis Ficus yang lain mungkin sahabatku ya. Jadi saat pertama kali saya tanam ini ukurannya masih kecil ya, mungkin sebesar ini ya, sebesar percabangan yang di sini ini. Itu hasil setek, jadi saya settingkan di batu dan saya tanam di ground ya. Terus saya letakkan di ground. Setelah cukup besar ini mengalami perubahan untuk letak batunya ya, atau posisi batunya ini saya ubah jadi seperti ini setelah sempat terbengkalai sahabat ya.
Nah, jadi tidak terawat, kemudian sempat pindah lokasi, dan kemudian akhirnya saya lakukan reposisi ya terhadap bahan ini di batu karang ini ya. Batu karangnya semula posisinya tegak seperti ini, jadi saya rebahkan ya. Sekarang alhasil seperti inilah. Untuk keadaannya cukup bagus, cukup subur, dan mudah-mudahan bisa tambah rapat lagi ya untuk tajuk-tajuk yang kita buat di sini. Dan ini sebentar kita atur kembali untuk tajuk-tajuk yang mungkin arahnya kurang sesuai ya. Kita sesuaikan kembali. Sekalian kita buka kawatnya yang sudah agak masuk ya ke kulit batang percabangannya ya. Ini kita lanjutkan untuk pruningnya. Oke sahabatku, jadi seperti ini hasilnya ya setelah kita lakukan pruning ya. Sudah kelihatan sekarang untuk arah gerak dari percabangan-percabangan menuju ke tajuk-tajuk ini ya sahabat ya, perantingan-perantingannya. Jadi ini masih kurang rapat ya menurut saya. Nanti setelah kita pruning seperti ini, tentunya harapannya bisa lebih rapat lagi ya. Jadi ruas-ruas pertumbuhan daunnya itu bisa muncul lagi anak-anak rantingnya atau cucu rantingnya ya, agar lebih rapat. Nah, jadi kita kelompok-kelompokkan seperti ini untuk tajuk-tajuknya sahabat ya. Nah, jadi sekarang selanjutnya kita lakukan pelepasan kawat ya, atau penyesuaian arah-arah tajuk yang kurang sesuai. Kemudian karena pertumbuhan mungkin dia berubah arah ya, kita arahkan ulang ya. Termasuk juga pembuangan tunas-tunas yang tidak sesuai ya, yang tidak kita perlukan ya sahabat ya. Ini kita lihat keliling dulu ya sahabat ya. Nah, ini kita mulai dari yang di depan ini sahabatku ya. Di sini ada percabangan yang rencana saya gunakan
untuk mengisi di bagian bawah ini ya, sebagai cabang yang menjulur ke bagian bawah yang agak slanting ya. Nah, di sini ada 2 percabangan utama, kemudian sudah pecah seperti ini ya. Nah, untuk yang ke depan ini terlalu menusuk ya. Menurut saya terlalu kurang sesuai arahnya ya. Dan rencana kita akan buang salah satu ya untuk percabangan utama di sini. Kita akan arahkan seperti ini ke sini ya. Mungkin kita bisa manfaatkan yang ini, atau kita wiring ulang dan arahkan ulang yang percabangan yang sebelah kiri ini ya. Melihat dari jumlah pecahannya ya, ini sudah cukup lengkap ya. Mungkin kita gunakan yang ini, hanya saja kita akan lakukan pengarahan ulang ya, dan yang ini kita akan lakukan pemotongan sahabat ya. Ini kita buka dulu untuk kawatnya sahabat. Nah, jadi yang sebelah kanan ini kita buang ya. Kita masih bisa tekuk lagi nih untuk percabangan yang di kiri ini, sehingga arahnya agak ke sebelah kanan ya. Ini sudah ada pengisi tajuk di bagian atasnya juga untuk semi mahkota, mungkin semi kanopinya ya. Yang ini kita buang sahabat ya. Kemudian kita wiring ulang, kita gunakan kawat yang barusan saja, sudah cukup untuk mengarahkan. Jadi seperti ini hasilnya sahabat ya. Tajuknya sudah kita bawa ke sebelah kanan. Nah, jadi sudah lebih sesuai. Tadi terlalu banyak, jadi agak tertutup ya. Dan yang satu ini tadi agak menusuk arahnya. Sekarang sudah cukup terbuka. Nah, kita lanjutkan sekarang untuk di bagian yang lain ya. Nah, untuk dahan yang ini kawatnya sudah mulai masuk ya, sudah agak masuk. Jadi kita sesuaikan saja ya untuk tempat pengawatannya atau posisi pengawatannya, menghindari bekas luka pengawatan yang awal ya. Ini kita buka juga saja, kita akan tahan kembali posisinya ya. Kita agak longgarkan saja untuk pengawatan ulangnya ya. Kita hindari untuk bekas luka pengawatan yang awal, agar ada celah ya, atau kesempatan untuk kambiumnya ini menutup kembali ya sahabat. Nah, jadi sudah. Nah, jadi kira-kira cukup itu saja mungkin ya. Untuk kawat yang lain ini masih belum masuk ya. Jadi ini agak belakangan saya kawat kemarin ya. Masih baru pengawatannya. Untuk posisi tajuk-tajuknya juga saya kira masih sesuai ya. Hanya tadi yang di depan ini saja ya kita ubah sedikit ya sahabat. Nah, yang di bagian sini sudah lebih enak ya sekarang ya menurut saya. Nah, nanti ini kita los lagi agar agak panjang lagi, mungkin lagi sedikit ya. Nah, kemudian yang lain juga sudah di bagian sini, kemudian di bagian belakang juga sudah cukup baik ya menurut saya. Ini memang agak kosong ya, karena di sini tidak ada percabangan lagi atau tajuk-tajuk lagi ya. Mungkin kalau di sini ada tumbuh lagi mungkin lebih bagus ya, bisa kita buat
penutup di bagian sini ya, agar tidak terbuka seperti ini. Nah, untuk yang percabangan ini di bawah apa namanya ini, di bawah mahkotanya ya mungkin ya, ini masih kita los ya. Ini cabang yang ini ya, cabang yang ini kita los untuk mengisi kekosongan di sini ya. Nah, jadi cukup demikian. Nah, sekarang kita siram dulu sahabat ya. Baiklah sahabat TakSaka Bonsai, sahabat penghobi bonsai di seluruh Nusantara, jadi demikian saja proses perawatan dengan cara pruning dan kemudian penyesuaian tajuk-tajuk percabangan dari bahan bonsai beringin Korea ini ya. Sudah cukup enak ya menurut saya, tinggal menunggu kerapatan ya di bagian tajuk-tajuknya ini, mudah-mudahan lebih rapat dan daunnya bisa lebih mengecil ya. Jadi untuk bahan bonsai beringin Korea ini mungkin apa namanya, bisa dibilang seperti konsep Santigi on rock ya, saya lihat ya. Jadi kalau bisa lebih kecil lagi daunnya lebih enak ya mungkin ya nanti ya ke depan. Oke, jadi terima kasih sudah menyimak video kali ini, proses perawatan, pruning dan penyesuaian tajuk dari bahan bonsai beringin Korea rasa Santigi ini ya sahabat, rasa Santigi karang mungkin ya. Nah, jadi cukup sekian saja untuk video kali ini, semoga bermanfaat buat sahabat penghobi di seluruh Nusantara, terutama sahabat penghobi bonsai pemula yang baru mulai mengenal tentang seni bonsai sahabatku. Tetap semangat belajar berkarya dalam bidang seni bonsai. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe di channel TakSaka Bonsai sahabat. Saya Iksa mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih sudah menyimak video dari TakSaka Bonsai. Sampai jumpa lagi di edisi berikutnya di TakSaka Bonsai. Salam semangat, salam berkarya, salam satu hobi, salam TakSaka Bonsai.